Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه والصلاة والسلام على إمام الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. Kisah kaum Saba dan bendungan Ma'rib. Kaum Saba adalah nama suatu kabilah Arab yang bermukim di Yaman. Nama Saba sendiri adalah nama seorang lelaki, yakni Saba bin Yasjub bin Ya'rub bin Qahtan, juga dikenal dengan nama Abdus Syams atau hamba matahari. Dalam hadis Farwa bin Musaik, Rasulullah SAW pernah ditanya oleh seorang laki-laki, "Ya Rasulullah, kabarkanlah kepadaku tentang Saba. Apakah Saba itu? Apakah dia nama tempat ataukah nama wanita?" Beliau SAW pun menjawab, "Dia bukanlah nama tempat dan bukan pula nama wanita. Akan tetapi dia adalah nama seorang laki-laki yang memiliki 10 anak dari bangsa Arab. 6 orang dari anak-anaknya menempati wilayah Yaman dan 4 orang menempati wilayah Syam." Dalam riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma terdapat tambahan, adapun yang menempati Yaman, mereka adalah Madhij, Kinda, Al-Azd, Al-Ash'ariyun, Anmar dan Himyar. Adapun yang menempati Syam, mereka adalah Lakham, Juzam, Amila dan Ghassan. Kerajaan Saba berdiri sejak sebelum abad ke-10 sebelum Masehi dan mencapai masa kejayaan di abad ke-8 sebelum Masehi. Pada abad itu juga Ratu Bilqis, yakni istri Nabi Sulaiman alaihissalam, hidup, dan di era beliau juga bendungan raksasa yang fenomenal yang bernama Bendungan Ma'rib atau Bendungan Al-Arim itu dibangun. Mengenai siapa sebenarnya yang membangun bendungan ini, ada 2 pendapat yang berbeda. Ada yang mengatakan bendungan ini dibangun oleh Raja Saba bin Yasjub, sementara para ahli tafsir mengatakan bahwa yang membangunnya adalah Ratu Bilqis. Kerajaan kaum Saba ini memiliki wilayah kekuasaan yang sangat luas, meliputi seluruh jazirah Arab bagian selatan, Laut Merah, Eritrea, dan Ethiopia Timur di benua Afrika. Sementara ibu kota kerajaan ini berpusat di Ma'rib, suatu daerah di Yaman yang berjarak 170 km dari Sonaa, ibu kota Yaman saat ini. Bendungan Ma'rib yang dibangun di antara 3 bukit dengan bebatuan keras dan timah itu telah membuat negeri Saba tersebut menjadi sangat subur dan makmur serta kaya raya. Karena bendungan ini mampu mengairi puluhan ribu hektar ladang perkebunan dan tanaman mereka. Bahkan saking suburnya kebun-kebun yang mereka miliki, Qatadah rahimahullah dan Abdurrahman bin Zaid rahimahullah, 2 orang tabi'i, menceritakan bahwa apabila ada seorang masuk ke dalam kebun tersebut dengan membawa keranjang di atas kepalanya, maka ketika keluar, keranjang tersebut akan dipenuhi dengan buah-buahan tanpa harus memetik buah tersebut. Selain itu, kerajaan kaum Saba juga terkenal dengan kekuatan dan kehebatan bala tentara mereka, sehingga mereka bisa mendominasi kerajaan-kerajaan lainnya untuk tunduk dan takluk di bawah kekuasaan mereka. Tentang kehebatan bala tentara kaum Saba ini, Al-Quran menceritakan dalam surat An-Naml ayat 33 yang artinya, mereka menjawab, "Kita adalah orang-orang yang memiliki kekuatan dan juga memiliki keberanian yang sangat dalam peperangan.
Akan tetapi keputusan berada di tanganmu, maka pertimbangkanlah apa yang akan kamu perintahkan. Sahabat fillah yang dirahmati Allah, segala nikmat yang Allah berikan kepada kaum Sabah dengan sumber daya alam yang melimpah dan kegemilangan peradaban mereka ternyata tidaklah membuat mereka bersyukur. Sebaliknya, justru mereka menjadi sombong. Sampai-sampai mereka pun berani mendustakan utusan Allah. Dan atas perbuatan mereka itu, Allah pun menimpakan azab berupa banjir besar. Bendungan yang tingginya mencapai 16 meter dengan lebar 60 meter dan panjang 620 meter tersebut tiba-tiba jebol dan bagaikan serangan tsunami yang super dahsyat, airnya menyapu semua apa yang ada di hadapannya, meluluh lantakkan kebun-kebun mereka serta menghancurkan apa saja yang ia lewati. Seketika negeri Sabah berubah bak lautan. Dan setelah beberapa lama, saat air bah itu mengering, tidak ada lagi yang tersisa dari kebun-kebun subur nan ranum yang mereka banggakan sebelumnya, kecuali buah seperti ceri dari tunggul pepohonan kecil. Negeri Sabah yang kaya raya dan terkenal di mana-mana itu pada akhirnya menjadi negeri yang menyedihkan. Mereka kehilangan sumber pendapatan dan tanah mereka menjadi gersang. Sampai pada satu titik negeri itu tidak mungkin lagi untuk ditempati dan mereka pun menjadi terpecah belah dan pergi meninggalkan negeri leluhur mereka tersebut, menyebar ke segala penjuru negeri di sekitar Yaman seperti ke Arabia Selatan, Makkah dan Suriah. Kejadian banjir besar itu dalam Al-Quran disebut dengan Sa'il Al-Arim. Sa'il Al-Arim berarti air yang meluap atau banjir besar. Menurut ahli sejarah, banjir itu terjadi sekitar 2 abad setelah zaman Ratu Balqis. Al-Quran sendiri mengabadikan kejadian itu dalam surat Saba. Di antara ayatnya yang mengisahkan kaum Saba adalah ayat 15 sampai 22 yang artinya, sesungguhnya bagi kaum Sabah ada tanda kekuasaan Tuhan di tempat kediaman mereka, yaitu 2 kebun di sebelah kanan dan di sebelah kiri. Kepada mereka dikatakan, makanlah olehmu dari rezeki yang dianugerahkan Tuhanmu dan bersyukurlah kamu kepadanya. Negerimu adalah negeri yang baik dan Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Pengampun. Tetapi mereka berpaling, maka kami datangkan kepada mereka banjir yang besar dan kami ganti kedua kebun mereka dengan 2 kebun yang ditumbuhi pohon-pohon yang berbuah pahit, pohon asal dan sedikit dari pohon sidir. Demikianlah kami memberi balasan kepada mereka karena kekafiran mereka, dan kami tidak menjatuhkan azab yang demikian itu melainkan hanya kepada orang-orang yang sangat kafir, dan kami jadikan antara mereka dan antara negeri-negeri yang kami limpahkan berkat kepadanya beberapa negeri yang berdekatan, dan kami tetapkan antara negeri-negeri itu jarak-jarak perjalanan. Berjalanlah kamu di kota-kota itu pada malam hari dan siang hari dengan aman. Maka mereka berkata, ya Tuhan kami, jauhkanlah jarak perjalanan kami. Dan mereka menganiayai diri mereka sendiri. Maka kami jadikan mereka buah mulut dan kami hancurkan mereka sehancur-hancurnya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi setiap orang yang sabar lagi bersyukur. Dan sesungguhnya iblis telah dapat membuktikan kebenaran sangkaannya terhadap mereka, lalu mereka mengikutinya, kecuali sebahagian orang-orang yang beriman, dan tidak adalah kekuasaan iblis terhadap mereka, melainkan hanyalah agar kami dapat membedakan siapa yang beriman kepada adanya kehidupan akhirat dan siapa yang ragu-ragu tentang itu. Dan Tuhanmu Maha memelihara segala sesuatu. Katakanlah, serulah mereka yang kamu anggap sebagai Tuhan selain Allah. Mereka tidak memiliki kekuasaan seberat zarrah pun di langit dan di bumi, dan mereka tidak mempunyai suatu saham pun
pun dalam penciptaan langit dan bumi, dan sekali-kali tidak ada di antara mereka yang menjadi pembantu baginya. Sahabat fillah yang dirahmati Allah, peneliti asal Perancis, Giolifi dan Glaser dari Austria membuktikan bahawa berdasarkan dokumen tertulis yang mereka ketahui, bendungan Ma'rib telah ada sejak zaman kuno. Sementara itu, temuan arkeologis dan catatan sejarah juga membenarkan apa yang diceritakan dalam Al-Quran mengenai kaum Saba tersebut. Bahkan Werner Keller, seorang ahli arkeologi Kristen, penulis buku The Holy Book Was Right, menyatakan bahawa banjir Arim benar-benar terjadi sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran. Werner menegaskan keberadaan sebuah bendungan dan penghancuran seluruh negeri dikarenakan runtuhnya bendungan sangat sesuai dengan ayat-ayat Al-Quran, karena seperti diketahui, peristiwa banjir Arim atau banjir bendungan Ma'rib itu hanya disebutkan dalam Al-Quran dan tidak ditemukan dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Demikianlah kisah kaum Saba dan runtuhnya bendungan Ma'rib. Semoga kisah ini bisa menjadi pelajaran bagi kita semua tentang pentingnya syukur kepada Allah atas semua nikmat yang telah Ia berikan kepada kita, karena sifat kufur nikmat adalah salah satu tanda kesombongan yang paling dibenci Allah. Maka barang siapa yang senantiasa bersyukur, niscaya Allah akan menambahkan nikmatnya. Namun bagi mereka yang kufur dan menyombongkan diri, Allah akan mencabut nikmatnya. Bahkan bisa jadi Allah akan menimpakan azab yang pedih kepada mereka. Na'udzubillahi min zalik. Sahabat fillah yang dirahmati Allah, tetap dukung terus channel kesayangan kita ini dengan like, komen, dan share. Serta jangan lupa di subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar sahabat fillah semuanya tidak ketinggalan dengan update video-video terbaru lainnya dari kami. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik.